Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mustami'in wal mustami'at, kita sampai pada hadis yang ke-367 dari kitab Bulughul Maram, yaitu pada bab sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wa syukri. Bab sujud sahwi dan yang lainnya berupa sujud tilawah dan sujud syukur. Naam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala, dan dari Khalid bin Ma'dan yang Allah telah meridainya, dia berkata, fuddilat suratul haji bisajadatain. Surat Al-Hajj diutamakan dengan adanya dua sujud, yaitu dua ayat sajadah. Surat Al-Hajj diutamakan dengan adanya dua ayat sajadah padanya. Jadi dia dibedakan dengan surat-surat yang lainnya. Kata Al-Hafidh, rawahu Abu Dawud fil Marasil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam Marasil, yakni hadis-hadis mursal milik Imam Abu Dawud. Naam.
Dan hadis ini ya akhwan wa akhwat, para ulama berselisih pendapat tentang kekuatan sanadnya. Namun yang kita yakini bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Karena dia adalah tergolong hadis mursal. Dan hadis mursal itu adalah termasuk di antara jenis-jenis hadis dhaif. Dan didhaifkan oleh Syekhuna Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah di dalam kitabnya Fathul Allam. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadithi Uqbah bin Amir. Dan Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan secara mausul, yaitu bersambung sanadnya dari hadis Uqbah bin Amir. Wazada, dan di dalamnya ada tambahan, faman lam yasjud huma fala yaqra'ha. Maka barang siapa yang tidak berkenan sujud padanya, yakni sujud pada surat Al-Hajj, ayat sajadah yang ada pada surat Al-Hajj itu, fala yaqra'ha, maka janganlah dia membacanya. Kata Al-Hafidh, wa sanaduhu dha'ifun, dan sanadnya dhaif. Ikhwan, ya sebagian ulama menganggap sanad hadis ini hasan. Tetapi yang kita yakini hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan didhaifkan oleh Syekhuna Muhammad Hizam hafizana wa hafizahullah di dalam kitabnya Fathul Allam. Nah, sebab kedhaifannya ada dua rawi yang bermasalah pada hadis ini, yaitu yang pertama adalah di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, di mana
Ibnu Lahiyah ini adalah rawi yang hafalannya mulai goncang ketika perpustakaannya terbakar, dan ketika perpustakaannya belum terbakar itu dia rawi yang thiqah. Tetapi di masa-masa itu tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 3 orang yang dinamakan dengan 3 Abdullah. Naam. Dan di sini bukan. Maka dari itu hadis ini adalah hadis yang dhaif. Catatan yang kedua juga begitu, dalam sanadnya rawi yang mengambil dari Uqbah riwayat ini adalah rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif pula. Maka hadis ini nyata bagi kita adalah hadis yang dhaif. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Allamah Albani rahimahullah ketika mensahihkan hadis ini itu tanpa kalimat wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma atau fala yaqra'ha. Barang siapa yang tidak hendak sujud padanya maka janganlah dia membacanya. Ini menurut Al-Allamah Albani, ya, kalimat ini pun dhaif, ya. Jadi kalimat yang sahih itu ya di depan saja, yaitu fuddilat suratul hajj bisajadatain. Surat al-hajj itu diberikan keutamaan atau ada kelebihan padanya jika dibandingkan dengan surat-surat lain yang ada pada surat sajadah itu. Ayat sajadah itu adalah karena di dalam surat Al-Hajj ada 2 ayat sajadah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dengan demikian ya, karena dalam keyakinan kita bahwa hadis-hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka tidak dapat diamalkan. Ini kita tidak bisa beramal dengannya. Nah, selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ya ayyuhan nas inna namurru bi sujudi inna namurru bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaih. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika berkata, inna namurru bis sujud, sesungguhnya kita akan melewati ayat sajadah. Jadi kita nanti sholat ini kita baca surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Maka faman sajada faqad asaba
Wa man lam yasjud fala itsma alaih. Maka barang siapa yang sujud, maka sungguh dia telah benar, yakni telah tepat mengambil sikap yang tepat, atau dia telah mengambil sikap yang benar, tindakan yang tepat. Wa man lam yasjud fala itsma alaih. Dan barang siapa yang tidak sujud, maka tidaklah ada dosa atasnya. Ya, ini dia tidak berdosa kalau dia tidak sujud. Naam. Kalau dia sujud, dia diambil tindakan yang tepat. Tapi kalau dia tidak sujud, ya sudah, Anda berdosa. Begitu kata Umar ibn al-Khattab. Kata Al-Hafidh, rawahu al-Bukhari wa fihi inna Allah ta'ala lam yafrid as-sujuda illa an nasha'. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kata Al-Hafidh, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut dikatakan innallaha ta'ala lam yafridis sujuda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mewajibkan sujud, tidak mewajibkan sujud tilawah atau sujud sajadah, illa an nasya', kecuali jika kita mau atau jika kita berkenan. Jadi kalau berkenan mau sujud, ya silahkan ketika melewati ayat-ayat sajadah. Tapi ya tidak wajib hukumnya, karena Allah tidak mewajibkannya. Kata Al-Hafidh, wa huwa fil Muwatta. Tambahan ini ada dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta milik Al-Imam Malik rahimana wa rahimahullah. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana jelas di sini ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan tambahan yang ada di dalam Al-Muwatta juga adalah tambahan yang sahih, meskipun para ulama berselisih tentang derajat kesahihan tambahan ini. Karena sebagian ahli hadis mengatakan tambahan yang ada dalam riwayat Al-Muwatta, riwayat Imam Malik ini adalah munqati', terputus sanadnya. Terputus sanadnya. Ya, namun meski demikian, ya dia mencocoki makna hadis-hadis yang sahih. Ya. Yang menerangkan bahwa sujud tilawah itu bukan wajib. Ya, bukan wajib. Sujud tilawah bukan suatu kewajiban. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, ya, kecuali madhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu wajib. Adapun jumhur ulama
mengatakan bahwa sujud tilawah itu bukan wajib. Naam. Ini adalah pendapat yang kuat ya. Naam. Jadi mencocoki makna lafaz yang ada di dalam Al-Muwatta bahwa tidak wajib sujud tilawah, kecuali kalau mau ya silahkan ya, karena dia adalah sunnatun mustahabbah ya, sunnah yang disukai, dianjurkan saja, anjuran. Naam, bukan wajib. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ya, yang paling pertama bahwa asar Umar ibn al-Khattab ini yakni beliau radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan perkataan ini, itu beliau sampaikan di dalam khutbah Jum'ah di hadapan para sahabat. Naam, ketika itu beliau berkhutbah dan beliau sampaikan kepada para sahabat bahwa di dalam khutbah itu beliau nanti baca ayat-ayat ya, ayat-ayat sajadah. Maka siapa yang mau sujud ya silahkan, siapa yang dah sujud pun ya tidak mengapa, begitu. Ya, ini bukan dalam sholat ya, sekali lagi ini bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat ya, kalau imam dia sujud ya makmum wajib mengikuti imam ya. Walaupun ini bukan perkara yang wajib ya, tapi dia ada kewajiban untuk mengikuti imam. Adapun di luar sholat ya terserah. Makanya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan hal ini, ya ini di luar sholat. Karena beliau berkhutbah, beliau katakan inna namurru bis sujud. Kita akan lewati, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna namurru bis sujud. Kita akan lewati ayat-ayat sajadah. Faman sajada faqad asaba. Maka barang siapa yang sujud dia telah mengambil tindakan yang tepat. Ya, wa man lam yasjud fala itsma alaih. Siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa, tidak mengapa. Karena di luar sholat jadi terserah saja. Ya. Nah, siapa yang mau sujud silahkan, siapa yang tidak sujud pun silahkan. Dan ini disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu di depan para sahabat. Bahkan boleh dikata semua sahabat ya, atau mayoritas sahabat. Karena ketika itu kan ya kaum muslimin terfokus di kota Madinah ya. Para sahabat juga terkonsentrasi di kota Madinah. Jadi ketika hari Jumat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkhutbah, ya para sahabat hadir semuanya. Dan mereka menyaksikan khutbah itu, mendengarkan khutbah tersebut, dan mereka pun menyaksikan dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang menentang beliau. Tidak ada apa? Seorang pun yang menentang beliau. Tidak ada seorang sahabat yang dikatakan, ya tidak bisa, ya Amirul Mukminin, wajib sujud. Tidak ada. Maka dari itu menunjukkan bahwa tindakan diamnya para sahabat ini adalah kesepakatan mereka. Jadi mereka sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab. Ya, karena mereka sepakat dengan hal itu, maka ini menjadi dalil, menjadi hujjah. Ya, jadi hujjah bahwa apa? Bahwa sujud tilawah itu
bukanlah wajib. Nah, yang tidak ada perintah yang bersifat wajib untuk apa? Melakukan sujud tilawah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya kalau bukan wajib ya berarti ya dalil-dalil yang menunjukkan sujud tilawah yaitu semuanya bersifat apa? Anjuran, ya, anjuran, sunnah. Nah, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan ini ijma' para sahabat bahwa sujud tilawah itu bukan wajib. Kenapa dinamakan ijma' para sahabat? Ya karena ketika Umar Ibn Khattab menyampaikan hal ini di atas mimbar, dihadiri oleh sekian banyak para sahabat, tapi tidak ada seorang pun yang protes. Ya, tidak ada seorang pun yang protes. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar yang Allah telah meridainya, meridai beliau dan bapaknya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajadah kabbara wa sajadna ma'ahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami, ya, biasanya membaca Al-Qur'an kepada kami. Fa idza marra bis sajadah, maka apabila beliau lewat di ayat-ayat sajadah, kabbara wa sajadah, beliau bertakbir dan beliau sujud, wa sajadna ma'ahu, maka kami pun sujud bersama beliau. Kami pun apa? Sujud bersama beliau. Naam. Begitu kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Al-Hafidh rawahu Abu Dawud bisanadin fihi lin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang padanya ada kelemahan. Linun atau layyin sama, ya. Jadi pada sanadnya ada kelemahan. Naam. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Naam. Bahkan tambahan kalimat bahwa bertakbir ini adalah tambahan yang mungkar. Penyebutan kalimat beliau bertakbir dan sujud berarti sujudnya ada takbir, ya. Ini mungkar. Kalimat ini adalah kalimat yang mungkar. Nah, memang di sini ada sanad, pada sanad hadis ini ada Abdullah bin Amr al-Umari, dan dia ini adalah dhaif, rawi yang dhaif. Bahkan dia telah bersendirian dalam meriwayatkan hadis yang menyebutkan ada takbir pada sujud tilawah. Nah, dia tafarrad, bersendirian. Sebab itu apa? Dhaif. Nah,
Adapun riwayat-riwayat yang sahih dari riwayat Ibnu Umar yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu tidak ada tambahan ini. Yang ada hanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajadah ya wa sajadna ma'ahu. Adalah Nabi biasa membaca Al-Qur'an kepada kami, maka apabila beliau lewat di ayat sajadah beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Jadi tidak ada tambahan kabbara ya. Beliau bertakbir dan beliau sujud itu tidak ada. Tambahan itu tambahan yang mungkar. Tambahan yang ada dalam riwayat Abu Dawud ini adalah tambahan yang mungkar. Nah, ya dengan demikian ya kita katakan bahwa pada sujud tilawah itu tidak ada takbir, ya sujud saja. Sujud ya sujud saja. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maka sekali lagi kita katakan karena sujud tilawah itu ya dia bukan salat. Bukan salat. Al-umri ya. Di dalam sanadnya tadi ada apa? Kedhaifan riwayat ini. Karena ada Abdullah bin Umar al-Umri ya. Nah. Dan dia ini rawi yang dhaif. Baik, Anda katakan di sini bahwa ya tidak ada takbir dalam sujud tilawah karena sujud tilawah sendiri itu bukan sholat, bukan sholat. Ya, kalau mau takbir ya takbir saja. Tidak disyariatkan padanya takbiratul ihram dan juga tidak disyariatkan padanya takbir apa? Berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain atau takbir intiqal atau takbir tahlil, yakni takbir yang memisahkan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Nah, dia bukan bagian dari sholat sehingga tidak berlaku padanya apa? Hal-hal yang berlaku padanya sholat ya. Nah, kalau ditanyakan sekali lagi sebagaimana telah ana kemukakan pada awal-awal pembahasan bab ini ya, bahwa sujud tilawah itu tidak ada syarat untuk bertaharah, berwudu. Meskipun para ulama berselisih pendapat di sini ya. Namun kita katakan pendapat yang kuat itu tidak dipersyaratkan. Bahkan Ibnu Umar pernah sujud tilawah itu tanpa wudu. Ya. Dan pendapat inilah pendapat yang kuat dipegang oleh Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahumullah, dan dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Allamah Ibnu Bas rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi ya mereka menguatkan pendapat yang mengatakan ya tidak dipersyaratkan adanya wudu ya. Begitu juga kalau dikatakan apakah dipersyaratkan untuk menghadap kiblat? Ya konsekuensinya kita katakan tidak dipersyaratkan. Kenapa? Karena sujud tilawah itu sendiri adalah laisa bisalah. Dia bukan sholat. Ya, dia bukan sholat. Karena dia bukan sholat, ya maka tidak berlaku padanya hal-hal yang berlaku pada sholat, syarat-syarat yang berlaku pada sholat. Meski kita katakan bahwa para ulama berselisih di sini, ya para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ya sebagian mengatakan ya dia dipersyaratkan. Ya karena mereka mengatakan dia itu sama dengan sholat ya. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat ya tidak dipersyaratkan karena dia bukan
bagian dari sholat dan dipersyaratkan menghadap kiblat, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihim. Nah, begitu pula kalau ditanyakan apakah bertakbir untuk sujud tilawah, ya ini jawabannya. Ada dalam hadis ini tadi yang sudah kita katakan, bahwa tambahan takbir itu adalah tambahan yang mungkar, ya, maka kita tidak beramal dengannya, ya maka tidak ada takbir. Ya, pada sujud tilawah. Ya sujud saja. Ya. Meski sekali lagi kita katakan para ulama berselisih pendapat, ya, karena ini masalah fikih itu hampir semuanya ada khilaf, ya, hampir semuanya ada perselisihan pendapat. Sampai-sampai jumhur ulama mengatakan ya takbir ketika sujud dan takbir ketika bangkit dari sujud. Tetapi pendapat jumhur ulama ini ya mereka landaskan pada hadis Ibnu Umar ini yang kita bacakan di Bulughul Maram ini. Tetapi karena dhaif, ya, maka tidak bisa diamalkan. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang dianut oleh sebagian para ulama, yakni madhab Hanafi dan Maliki. Ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Malik pada salah satu riwayat dari beliau, yaitu secara mutlak pada sujud tilawah itu tidak ada takbir. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah dan Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih. Naam. Demikian, Allahu a'lam bis-shawab. Kalau ditanyakan, kalau begitu apakah sujud tilawah itu setelah sujud tilawah ada salam apa tidak? Ada salam apa tidak? Ya, ini juga para ulama berselisih pendapat. Ya. Seperti Abu Qilabah, Muhammad bin Sirin, ya. Kemudian Ishaq, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau yaitu beranggapan ya disyariatkan. Disyariatkan selesai sujud tilawah itu salam. Tapi ini pendapat yang marjuh. Sekali lagi kita katakan ini pendapat yang lemah. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat sekelompok ulama yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan. Tidak apa? Disyariatkan. Dan ini adalah pendapatnya An-Nakhai, Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad pada satu riwayat dari beliau, dan Al-Imam Malik. Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, permasalahan ini disebutkan ya panjang lebar dalam kitab At-Tamhid, begitu juga dalam Al-Awsat dan juga dalam Al-Muqni oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Beberapa hal yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Ini masih ada, kita habiskan saja 3 hadis lagi. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah,
Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasurruhu kharra sajidan lillah. Adalah Nabi sallallahu dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Abu Bakrah ini sahabat Ansar ya. Dia berkata bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang berita gembira, ya, berita yang menyenangkan beliau, yang membahagiakan beliau, datang sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan, kharra sajidan lillah, maka beliau langsung sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Beliau langsung sujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwana fiddin, kata Al-Hafidh, rawahul khamsatu illa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 kecuali Al-Imam An-Nasa'i. Ikhwan azani Allah wa iyyakum, hadis ini diperselisihkan kesahihannya, derajatnya oleh para ulama. Naam. Ya, seperti Syekh Muhammad Hizam di dalam Fathul Alam itu beliau mendhaifkan hadis ini. Beliau mendhaifkan hadis ini. Naam. Wallahu taala alam bissawab. Akan tetapi disebutkan oleh Al-Allamah Albani di dalam Irwaul Ghalil bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan.